Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak kelas 12 IPA. Kali ini kita akan memecahkan atau mendiskusikan suatu masalah tentang tsunami, tentang gelombang tsunami. Biasanya saya menggambar manual di OneNote. Sekarang saya akan menggunakan aplikasi yang namanya GeoGebra. Jadi aplikasi GeoGebra ini dapat kita manfaatkan untuk menggambar grafik, baik grafik linier maupun grafik trigonometri atau mungkin grafik kuadrat. Kemudian kita juga bisa menggambar SPLTV yang penyelesaiannya berupa titik bisa, garis bisa, dan PLTV-nya juga berupa bidang bisa kita gambar di sini. Kemudian kita juga bisa menggambar kubus, balok, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa menemukan berbagai macam permasalahan di bidang geometri di GeoGebra. Jadi contohnya kita bisa menemukan titik penyelesaian, kita bisa menemukan DHP, kita bisa menemukan sudut antara titik dengan bidang, itu kita bisa menggunakan GeoGebra. Jadi kalau kalian mau download aplikasi GeoGebra, ada di Play Store, juga ada di PC. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas masalah tsunami. Kalian sudah saya beri 2 video pengantar yang ada di Edmodo. Jadi yang pertama, beberapa waktu yang lalu itu terjadi suatu isu bahwa akan terjadi tsunami hingga ketinggian 20 meter yang akan menyerang bagian selatan Pulau Jawa. Nah, kemudian saya juga memberi suatu video ilustrasi tsunami dalam bentuk animasi. Jadi dalam video itu kita tahu bahwa gelombang tsunami terdiri dari lembah dan bukit. Nah, jadi ada hill-nya, ada crest-nya, ada lembahnya, ada bukitnya. Nah, di dalam matematika, gelombang tsunami itu bisa kita gambarkan dengan menggunakan grafik trigonometri, baik sinus maupun kosinus. Sekarang saya coba mengilustrasikan yang ada di berita kemarin bahwa gelombang tsunami itu bisa mencapai ketinggian 20 meter. Kalau saya buat grafik trigonometri ini adalah grafik sinus untuk menggambarkan ilustrasi tsunami. Karena ketinggian gelombang mencapai 20 meter, berarti saya buat grafik sin-nya. Kalau yang biasa itu seperti ini, sin X. Nah, sekarang perhatikan. Pada grafik sin X, gelombang tertingginya atau bukit tertingginya, kalau di fisika namanya amplitudo, itu terletak di angka 1 di Y-nya. Jadi Y-nya paling tinggi 1, paling rendah adalah negatif 1. Nah, kemudian ketika saya hubungkan dengan berita gelombang tsunami yang bisa mencapai ketinggian 20 meter, saya buat di sini gelombang yang baru. Saya namakan sin X juga, namun karena gelombangnya mencapai 20 meter, saya tulis di sini 20 sin X. Nah, sekarang saya coba untuk memperjelas gambarnya. Nah, coba. Ketika grafik Y sama dengan sin X adalah gelombang laut yang normal. Artinya, ketika terjadi Y sama dengan sin X pada gelombang laut, kita tidak akan terkena tsunami, tapi di laut akan terjadi ombak-ombak yang tenang atau mungkin riak-riak ombak yang kecil dan tidak akan sampai terjadi tsunami. Sekarang bayangkan, ketika ketinggiannya
saya ubah menjadi 20 meter, atau mungkin grafiknya ini, persamaan grafiknya saya ubah jadi Y sama dengan 20 sin X. Bayangkan jaraknya dari yang ketinggiannya 1 meter hingga 20 meter. Ketika gelombang seperti ini menghempaskan ombaknya ke daerah pantai, berapa jauh ombak ini akan melesat? Pasti semua perumahan penduduk akan habis. Dan bayangkan berapa area juga yang akan dilindas habis oleh ombak ini. Saya yakin tidak hanya di sekitar area pantai, namun daerah-daerah sekitarnya atau mungkin kota-kota sebelahnya pasti akan terdampak. Nah, kalian pasti ingat di salah satu ayat Al-Quran dan Al-Hadis bahwa ketika Allah menurunkan azab di muka bumi ini, azab itu tidak akan memandang siapapun yang berada di area itu. Jadi ketika di area itu Allah menghendaki bahwa Allah akan memberikan azab, ketika ada seorang muslim yang taat di situ, jika memang takdir menghendaki muslim tersebut akan terkena azab, ya Allah akan melakukan itu. Dan ketika dihisab, Allah juga sudah pasti tahu bahwa orang-orang yang memang dikehendaki terkena azab karena perbuatannya yang buruk akan dihisab sesuai dengan perbuatannya yang buruk. Ketika ada azab menyerang, ternyata ada seorang muslim di situ yang taat agama, insya Allah Allah pasti akan menepatinya. Mungkin ketika orangnya sholat terjadi tsunami, orang itu ketika meninggal akan meninggal syahid. Nah, itu sedikit pengantar dari saya. Sekarang kita cek kalau grafik ini saya ubah. Saya tidak mau yang tsunami, saya buat jadi 2 sin X. Nah, terjadi perubahan gelombang juga seperti ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada beberapa permasalahan yang perlu kalian diskusikan. Nah, ketika normal, gelombang air laut saya buat grafiknya, persamaan grafiknya adalah Y sama dengan sin X. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, apa yang akan terjadi pada grafik Y sama dengan sin X ketika saya ubah angkanya? Saya akan simulasikan sebentar saja dan ini bisa jadi bahan diskusi kalian. Saya coba ketika saya ubah Y sama dengan sin X menjadi Y sama dengan 2 sin X, hasilnya seperti ini. Saya ulangi lagi, Y sama dengan sin X. Nah, ini grafiknya masih jadi 1. Diperhatikan grafik yang hijau perubahannya ke grafik yang biru. Saya ubah jadi 3 sin X. Silakan dicek perubahannya di bagian apa. Kemudian saya ubah lagi. Andaikan saya ubah jadi 3 plus, kalau tadi 3 sin X, sekarang 3 plus. Oke, sudah terlihat perbedaannya. Lanjut lagi. Sekarang saya ubah menjadi 3 min sin X. Sudah terlihat? Oke, sekarang saya ubah, saya taruh di bagian belakang. 3 plus 3. Sudah terlihat? Kemudian saya ubah lagi menjadi sin X min 3. Sudah terlihat? Oke, sekarang coba lagi saya ubah. Oke, seperti ini. Saya tambahkan X ditambah 30 derajat. Sudah terlihat? Oke. Sekarang 30-nya saya ubah menjadi X min 30 derajat. Oke, sudah terlihat? Nah, saya sudah memberikan berbagai macam perubahan grafik trigonometri dengan menggunakan GeoGebra. Saya akan upload videonya sehingga kalian bisa
mendiskusikan permasalahan ini. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan diskusi di forum Edmudo. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dilindungi oleh Allah, terjauhi dari azab, dan kita bisa masuk ke dalam surganya. Apapun yang saya sampaikan tentang gelombang tsunami tadi tidak untuk menakut-nakuti kalian, tapi saya harapkan hal tersebut memotivasi kalian untuk lebih belajar matematika, karena matematika itu ada di mana-mana, matematika itu ada di sekeliling kalian, bisa dikaitkan dengan agama Islam juga. Nah, apapun yang saya sampaikan tadi, saya harap dapat membuat kalian menjadi pribadi yang lebih positif. Oke, selamat berjumpa di video berikutnya dan di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.